istinja'ul hajar, yaitu beristinja menggunakan batu. Insyaallah masih pada ingat ya, walaupun sudah kelewat 1 bulan, insyaallah masih pada ingat. Oleh karena itu kita melanjutkan wa qala al-muallif rahimahullah radhiyallahu anhu. Furudul wudu'i sittatun, yaitu masuk kepada bab fardu-fardunya wudu. Yang dimaksud dengan furud adalah apa? An-nasibu wal lazim, yaitu bagian yang sudah pasti ada. Fardu itu adalah bagian yang sudah pasti ada. Fardu ini sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i, fardu sama dengan wajib. Fardu sama dengan wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu yang dimaksud dengan wajib adalah, yang dimaksud dengan fardu sama dengan wajib adalah apabila mengerjakannya mendapatkan pahala dan ditinggalkannya mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Kemarin sudah kita bahas juga sebelumnya tentang taklif, apa hukum-hukum yang 5: wajib, haram, makruh, dan sunnah serta mubah. Nah, ini fardu sama dengan wajib. Wal wudu, dan yang dimaksud dengan wudu ya ismul lighasl ba'dil a'dha'i, yaitu menurut istilah, menurut bahasa, wudu ini membasuh sebagian daripada anggota. Membasuh sebagian daripada anggota. Tapi dalam hukum syariat yang dimaksud dengan wudu adalah ma'khudun minal wada'ah. Ismun lighasli a'dha'in makhsusatin bi niyati makhsusatin. Yang dimaksud dengan syariat dalam membasuh wudu ini adalah membasuh sebagian anggota dengan niat yang dikhususkan untuk menghilangkan hadas kecil. Itu yang dimaksud dengan wudu. Wudu ini diambil dari kata wada'ah, artinya terang. Husnul jamil, yaitu bagus, indah. Itu artinya wudu. Makanya nanti orang yang sering wudu di akhirat punya kebedaan sendiri. Mereka di wajahnya terang, wajahnya indah, enak dipandang. Itu ciri-ciri orang yang suka wudu. Jadi itu menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum fardunya wudu itu adalah sittatun, ada 6. Insyaallah sebenarnya sudah pada paham semua. Ini insyaallah sudah paham semua, karena setiap kita mau sholat pasti kita laksanakan. Tapi nggak apa-apa kita ulang, karena namanya manusia banyak lupanya. Kita ulang, kita ambil manfaat daripada pengulangan ini, mudah-mudahan. Dan di mazhab Imam Syafi'i ini sebenarnya 6 ini ya diambil, yang 4 diambil daripada Al-Quran, yang 2 diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ambil dari Al-Quran apa aja? Wajah, tangan, rambut, serta kaki. Itu diambil daripada Al-Quranul Karim. Sedangkan yang kedua, yaitu niat dan tertib, diambil daripada hadis. Jadi yang pertama, al-awalu, yang pertama daripada fardunya wudu adalah an-niyatu, niat. Yang maksud dengan niat adalah memaksudkan hati, memantapkan hati. Ya, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu melaksanakan, memantapkan hati sambil melaksanakan pekerjaannya. Itu yang namanya niat. Jadi orang itu kalau niat sambil melaksanakan apa yang dia niatkan, di situ dia sambil niat dalam hatinya. Beda sama ngazam. Biasanya orang salah kaprah nih. Ya, salah kaprah. Niat itu biasanya kepengen doang, tapi nggak dilaksanakan. Itu namanya bukan niat. Yang namanya niat itu niat sambil melaksanakan. Niat saya pengen makan, niat saya pengen makan tapi sambil makan. Kalau niat saya pengen makan doang tapi nggak makan, lapar nggak? Lapar. Karena apa? Karena niat doang tapi nggak melaksanakan apa yang diniatkannya. Belum ada niat ini yang sebelumnya sudah dibahas, hukumnya wajib. Bahkan ada kaidah, apapun yang diniatkan. Makanya di sini Imam Syafi'i menambahkan niat ini yang pertama diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat, yaitu semua amal itu tergantung dengan niatnya. Sebagaimana kaidah wa man nawa bi aklihi wa li ta'atillahi lahu man qad nawa. Kata kaidah fikih, orang yang niat mau makannya niat kuat supaya taat kepada Allah, maka dia dapat faedah daripada taatnya ini. Ya. Orang yang mau niat, makanya sesuatu yang diniatkan secara khusus itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kalau orang mau wudu, ya dia harus niat wudu. Kalau dia nggak niat wudu, maka nggak sah wudunya.
dia niat mau makan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia makan dia mendapatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niat makan, niatnya mau apa? Supaya kuat begadang main gaple, supaya kuat begadang nonton dangdut. Nah, ini apa yang dia dapatkan dari niatnya? Ya dia dapatkan. Apa yang dia niatkan dia dapatkan. Maksiat berarti dia dapat maksiat, wajib dia dapat wajib, sunnah dia dapat sunnah, makruh dia dapat makruh. Itu nih niat. Wa hukmuhu, dan hukumnya niat fal wujubu ghaliban. Hukumnya kebanyakan wajib, sebagaimana dalam wudu, dalam salat itu hukumnya wajib. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan di mulut. Orang kadang salah kaprah juga ketika mau wudu, niat dalam mulut aja. Niat di mulut aja, nawaitu wudu li rafil hadasil aswari fadlillahi taala. Udah selesai. Tapi dalam hatinya enggak niat lagi. Nah, itu salah karena tempatnya niat itu di dalam hati. Wa zamanuha, dan tempatnya niat, waktunya niat, awalul ibadati illa shaum. Tempatnya niat itu kebanyakan di awalnya ibadah. Kayak wudu berarti di tempat membasuh muka. Ketika sholat takbiratul ihram, setiap awal ibadah pasti ada niatnya. Kecuali puasa. Kalau puasa bukan di awal ibadah, tapi sebelum ibadah, di waktu sahur. Sebelum imsak sudah wajib nih niat. Nggak bisa kalau puasa wajib itu berbarengan niatnya sama ibadah. Begitu imsak, azan subuh baru niat, nggak bisa. Jadi sebelum itu, kecuali puasa. Dan niat juga mempunyai syarat. Enggak semua orang niat wudu semena-mena niat, enggak, tapi dia juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apanya? Yang pertama, Islamul nawa. Orang yang berniat ini harus beragama Islam. Kharaja bihil kafir, keluar daripada Islam berarti kafir, itu enggak sah niatnya. Dia niat wudu, dia niat mandi hadas, dia niat sholat, tapi bukan Islam, enggak sah niatnya. Wa tamyizuhu, dan yang kedua itu adalah tamyiz. Jadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu yaqulu wahdah, yashrabu wahdah, wa yasnadu wahdah. Orang yang tamyiz itu orang yang kalau udah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu namanya tamyiz. Jadi biasanya anak umur 6 tahun makan udah makan sendiri, minum sudah minum sendiri, nggak disuapin, cebok sudah bisa sendiri, itu namanya tamyiz. Berarti kharaja sobi, keluar daripada itu anak kecil, anak bayi, itu berarti belum tamyiz. Ketika dia niat, maka dia nggak sah niatnya. Orang gila itu bisa nggak dia melakukan hal sendiri? Pasti dibantu. Maka orang gila bukan termasuk tamyiz. Wa ilmu bil manwa, dan yang ketiga yaitu mengetahui apa yang diniatkannya. Ya, mengetahui apa yang diniatkannya. Dia niat, maksud dia niat itu dia paham. Maksud dia niat dia paham. Dia mau wudu, ya dia paham kalau dia mau wudu. Kalau orang nggak paham, niat ala sekedar niat, tapi dia nggak paham apa yang dia lakuin, berarti nggak sah wudunya. Wa ada muta'alliqi qatiha bi syai'in. Dan yang keempat yaitu tidak menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Tidak menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Biasanya hukum ini di dalam sholat, kalau di dalam wudu enggak, tapi di dalam sholat. Ketika lagi sholat nih, Allahu Akbar, tahu-tahu kepikiran nih, kalau tukang paket datang gua batalin sholatnya. Kepikiran tukang paket. Nah, itu sebelum dia ngebatalin sholatnya, walaupun dia lanjut sholatnya, dia nggak batalin sholatnya, tapi tetap jatuhnya batal. Karena apa? Karena dia menggantungkan niat sholatnya itu kepada sesuatu. Nih kalau misalkan tukang paket datang, gua batalin sholatnya nih. Nungguin tukang paket sholat, nggak tenang hatinya. Ya, menggantungkan ke tukang paket, batal. Walaupun tukang paketnya nggak datang. Ya, itu batal. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, ada mutaraddudi fi qatiha, dan tidak ada keraguan di dalam memotong niat. Contohnya kayak lagi sholat, sholat batalin kagak ya? Batalin kagak ya? Nah, ini ragu mau batalin apa enggaknya. Sudah jatuhnya batal. Jadi nggak boleh ada keraguan dalam memutus niat. Jadi nggak boleh tuh ketika lagi sholat Allahu Akbar, batal nggak ya? Batalin nggak ya? Nah, itu nggak boleh karena jatuhnya sudah batal.
Ketika seseorang ragu dengan niatnya, maka dia sudah batal. Jadi maksud daripada yang tadi niat annal awwala min furudil wudu, karena yang pertama dalam fardunya wudu itu adalah niat. Biaya nawil mutawaddi'u raf'al hadatsil asghar. Ya, hendaknya orang yang niat ini seketika membasuh muka dia niat untuk mengangkat hadas kecil. Awil taharatus shalah, atau niat untuk bersuci untuk sholat, itu boleh. Nawaitul wudu'a taharatus shalah, boleh. Ya, atau fardhu wudu, niat fardu wudu aja. Nawaitu fardhu wudu lillahi ta'ala, sah, sudah cukup. Awil wudu'a, atau cuma niat wudu doang, enggak ada fardunya. Nawaitul wudu lillahi ta'ala, sudah sah, sudah cukup. Nah, jadi tinggal pilih aja tuh. Kalau nggak mau panjang-panjang, nawaitul wudu lillahi ta'ala, sudah cukup. Jadi tinggal pilih aja, tinggal niat nawaitul wudu'a li rafil hadas, atau nawaitul fardhu wudu li rafil hadas, bebas. Ya. Yang penting di situ kita niatkan kalau kita ini sedang berwudu untuk melakukan sholat. Hadza illam yakun hadatsuhu daiman. Nah, itu niat-niat yang tadi itu tidak sah kalau orang yang punya hadas terus-terusan. Contohnya apa? Orang yang kena penyakit suka kencing terus, atau perempuan yang suka istihadhah. Perempuan nih biasanya kalau habis haidnya sudah selesai masih ada darah, namanya darah istihadhah. Dia darah istihadhah berarti kan punya hadas terus, hadas kecil terus. Atau laki-laki yang suka beser. Nah, ini orang namanya punya hadas terus-terusan. Maka dia nggak cukup niatnya kayak tadi doang, raful hadas, niat wudu, fardu wudu, itu nggak cukup. Tapi niatnya bagaimana? Fayan wa istibahati fardhu sholati au nahwiha. Maka dia wajib niatnya begini, nawaitu wudu'a istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Karena pada hakikatnya dia nggak ngilangin hadas, cuma memperbolehkan untuk sholat. Dia tetap punya hadas, tapi dia boleh sholat karena ada uzurnya itu. Ya, tapi dia nggak batal, hadasnya nggak hilang. Jadi dia ketika niat istibahatus sholati berarti cuma buat sholat aja. Ketika dia mau baca Quran dia harus wudu lagi. Istibahati qiraatil Quran. Begitu seterusnya. Karena hadasnya yang berkesinambungan, hadasnya yang terus-terusan. Ya, wala budda an taktarina niyata bi ghasli awwal juz'in minal wajhi kama ya'lamu mimma ya'ti. Dan sepantasnya harusnya ketika niat itu sambil membasuh wajah, ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah niat. Asani ghusl wajhi, dan yang kedua yaitu membasuh wajah. Hadul wajhi pulan. Apa yang dimaksud dengan wajah? Wajah itu panjangnya, panjangnya ma baina manabit sya'arir rasi ghaliban wa akhiral lahyain. Yaitu apa di antara tubuhnya rambut secara umum, ya, bukan rambut orang yang botak. Kalau rambut orang yang botak diubun-ubun, ya enggak. Tapi secara umumnya, anak orang itu kalau tumbuh rambut secara umumnya di mana? Dari situ berarti. Dimulai dari situ. Wa akhirul lahyaini, dan akhirnya itu dari atas sampai bawahnya itu berarti sampai kedua tulang yang di bawah gigi. Nih, tulang yang di bawah di tulang rahang. Jadi dari atas tubuhnya rambut sampai tulang rahang. Itu. Tapi kalau misalkan orang botak, kepalanya nggak diambil dari atas ini, nggak diambil dari atas ubun-ubun, tapi ghaliban, secara umumnya aja. Orang dari kecil nggak pernah tumbuh rambut, repot juga kalau misalkan ngambil dari mananya, bingung dia. Karena semuanya dibasuh, enggak. Tapi diambil dari pertama tumbuh rambut. Wal lahyani humal abmanil ladani tanbitu alaihimal asnanu sufla. Yang dimaksud dengan lahyan itu tulang rahang dua, itu tulang yang menopang dua gigi bawah, dua rahang gigi bawah. Maksudnya ini rahang, apa namanya? Rahang, betul kan? Namanya rahang. Dua garis ini, tulang rahang itu berarti batas bawahnya wajah. Li'annahu bihi taqau sumya wajhan li'anna bihi taqaul muwajah. Ya, kenapa dinamakan wajah? Karena kenapa dinamakan wajah itu? Karena ketika berhadap-hadapan, ya, ketika ngobrol nih, nah itu yang kelihatan. Maka itu namanya wajah. Wa ardan ma bainal udunaini, dan batas daripada samping, ya, daripada samping tadi dari atas panjangnya dan lebarnya itu dari kedua telinga.
Cepil kedua telinga, kecepil kanan, kecepil kiri. Itu batas lebarnya. Maksudnya apa? Anna tsaniya min furudil wudu yusul wajhi basyaran wa sya'ran. Yaitu hendaknya, maksud yang kedua daripada fardunya wudu, hendaknya membasuh wajah, kulit maupun rambutnya. Semua yang ada di atas wajah wajib kebasuh. Fa yajibu isalul ma'i ila batini sya'ril khafifi wal kathir. Dan wajib menyampaikan air ke kulit wajah, ya, sampai ke wajah, walaupun itu punya bulu yang tipis ataupun tebal. Jenggot nih tipis ataupun tebal, maka wajib sampai air itu ke wajahnya. Jenggot, kumis, bewok, nah itu semua wajib air masuk ke dalamnya. Illa ma kusifa min lahyatir rajuli wa aradihi. Kecuali orang yang benar-benar tebal jenggotnya atau kedua jambangnya. Orang benar-benar tebal, ya, sampai susah. Kalau misalkan kita kosong-kosong nggak susah dah, nggak masuk. Nah itu cukup cuma di sela-sela pakai air, tangan basahin sela-sela. Ya. Sela-sela itu mendapatkan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang di batasan kasif itu, batasan tebal itu malataro basyaratuhu min majlisit takhatub, yaitu yang batasan tebal itu apabila kalau lagi kongko nih, kalau lagi ngobrol dilihat itu kulitnya nggak kelihatan. Kalau lagi ngobrol berdua, nah itu hadap-hadapan, kita lagi ngobrol kulitnya jenggot ini nggak kelihatan, itu masuknya udah tebal. Tapi kalau masih kelihatan berarti masih masuk ke dalam tipis. Nah itu jadi yang dimaksud dengan membasuh wajah. Adapun rambut-rambut yang ada dalam wajah itu ada 10 jenis. Yang pertama apa? Al-ghamam wa sya'run nabatu al-jabhati, yaitu rambut yang tumbuh di antara jidat. Biasanya kan ada tuh yang rambut-rambut halus di jidat, ya. Nah itu wajib dibasuh ketika membasuh muka. Wal hajabani wa huma sya'run nabatani ala al-ainain, yaitu alis dua. Nah ini alis dua itu juga wajib dibasuh ketika wudu, di sela-sela digosok-gosok, ya itu wajib. Wal khaddani wa huma asyara din nabatani ala al khaddaini summiya bismi mahallihima. Nah maksudnya apa? Yang ketiga yaitu khaddani, yaitu rambut yang tumbuh di atas pipi. Nih biasanya ada orang yang rambut tumbuh di atas pipi, ya. Itu ada sebagian orang yang rambutnya tumbuh di atas pipi. Nah itu wajib dibasuh. Wasiblani, dan siblani, apa siblani? Wahuma qarafa syarab, yaitu ujung kumis yang bisa dilinting-linting. Biasanya orang-orang Madura baplang-baplang tuh. Nah itu wajib dibasuh. Ujung-ujung kumis itu wajib dibasuh. Wal aradhani, dan cambang dua, nih orang yang bewokan. Dari mana cambang itu? Dari telinga sampai rahang bawah, itu dimaksud cambang. Maka itu wajib dibasuh semua, wajib dibasuh. Wal idrani asyaranin nabatani baina sud'i wal arad, yaitu idrani selanjutnya adalah rambut yang tumbuh di antara pelipis dan cambang. Di sini nih biasanya. Ya, pelipis dan cambang. Biasanya ada rambut, orang yang banyak rambutnya biasanya ada. Nah itu wajib juga kebasuh. Ini kebanyakan laki-laki ya bu. Kalau perempuan mah nggak ada, serem kalau perempuan ada nih. Ya, itu ini khusus laki-laki nih kebanyakan. Wal ahdabul arba'ah wa yash'urun nabatahu ala jufwanil ainain, yaitu rambut yang tumbuh di antara kelopak mata dua-duanya nih, apa namanya? Bulu mata atas bawah kanan kiri itu semua wajib dibasuh. Nah kalau ini perempuan sama ada, ya, kecuali alis, banyak yang udah nggak ada nih perempuan nih, barang langka buat perempuan alis. Wal lihyatu, dan jenggot ini wajib juga dibasuh bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki wajib dibasuh, kecuali kalau tebal tadi pembahasannya, kalau sekiranya nggak kelihatan kulitnya kalau lagi ngobrol berarti nggak wajib dibasuh, cuma harus tetap dapat sunnahnya di sela-selain, ya. Wasyaribu, dan kumis. Selanjutnya adalah kumis yang wajib dibasuh. Itu rambut yang ada di wajah yang wajib dibasuh itu adalah kumis. Wal anfaqatu, yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah. Rambut yang tumbuh di bibir bawah. Apa nih
ini biasanya. Laki-laki suka ada bibir apa namanya? Jenggot apa namanya begini? Jenggot yang ngacung di bawahnya itu wajib dibasuh. Wan nafaqatani yaitu rambut-rambut yang tumbuh di bawahnya bibir bawah di sekitar sini. Biasanya kalau yang jenggotnya nyatu begini tuh ya. Jenggotnya nyatu. Nah, ini wajib dibasuh, dibasuh. Itu beberapa pembahasan tentang bab wajah. Panjang sebenarnya kalau dibahas semua masih panjang. Satu lagi dah. Yang terakhir as-salisu ghuslul yadai ma'al mirfaqaini, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Nah, ini yang ketiga. Jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air dari ujung ke ujung jari-jari sampai di atasnya sikut. Ru'usul asabi ilal katif. Tapi yang dimaksud dengan tangan itu ru'usul sobi dari ujung ujung jari sampai atasnya ini, bawah bahu. Itu dimaksud dengan tangan. Tapi wajib dalam wudu itu ru'usul asabi ila ma fawqal mirfaqaini. Yaitu yang dimaksud dengan dalam wudu ini, yang dimaksud tangan di dalam wudu adalah dari ujung jari-jari sampai atasnya sikut. Atasnya sikut, bukan pas sikutnya ya. Ini perlu diperhatikan. Tapi harus di atasnya sikut. Kadang ada orang yang karena pahamnya sampai sikut, ya sudah sampai sikut, nggak dilebihin lagi. Tapi wajibnya sampai atas sikut. Jadi dari ujung jari sampai atas sikut. Jadi maksudnya al-mana anna tsalisa min furudil wudu, yang ketiga dari fardunya wudu, ghuslul yadaini wa ma'alihima min sya'rin wa sil'atin wa adhafarin. Ya, dimaksud dengan yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke atas sikut, dan apa yang ada di atas tangan. Contohnya apa? Rambut, bulu tangan, terusnya kuku-kuku, terus silatin. Silatin itu kalau bahasa Arab artinya barang yang bisa dijual, perhiasan yang bisa dijual, cincin, jam. Tapi yang dimaksud dengan silatin di sini yaitu yang membentuk cincin. Biasanya apa? Bengkak yang membentuk cincin, kayak kapalan. Kulit yang bengkak membentuk cincin namanya apa? Kapalan biasanya ya. Nah, itu kapalan kan bukan bagian daripada kulit asli, tapi dia itu wajib dibasuh. Tompel yang ada di tangan itu wajib dibasuh. Semua yang ada, bagian yang ada di atas tangan itu wajib dibasuh. Wa tajibu izalatu ma'alihima minal ha'il. Dan wajib apa? Wajib menghilangkan di atas tangan itu ha'il, penghalang. Nggak boleh di atas tangan itu ada penghalang, kotoran. Kalwasil matrokim, kayak apa, kotoran yang melekat, yang nempel, cat, tip terus apa lagi, tinta, pokoknya hal-hal yang menghalangi air itu sampai ke tangan, terus dia melekat, maka wajib dihilangkan. Min ghairil araqi illam yata'azzur fasluhu. Kecuali keringat. Kalau keringat mah nggak apa-apa. Ya, keringat mah nggak masalah, nggak usah keringat dihilangin dulu, keringatnya dilapin pakai tisu, nggak usah. Nanti juga kena air hilang. Ilam yata'azzar fasluhu. Ini juga apabila tidak susah dihilanginya. Kalau susah dihilanginya uzur, boleh dilanjutkan untuk sholat. Jangan sampai gara-gara habis ngecat, tahu-tahu kena cat, susah dihilanginya. Udah pakai thinner, udah pakai ini. Wah, gua ada cat, orang sholat berarti. Nah, kayak gitu mah. Enggak begitu. Kalau nggak hilang ya udah, tetap sholat, tetap wudu. Nggak boleh orang nggak hilang, nggak udah, emang nggak hilang ini berarti nggak sholat, sekarang nih libur sholatnya. Nggak bisa begitu. Tetap dia wajib sholat, wajib wudu, tetap lanjutkan wudunya, sah wudunya. Wa kadzal tadurru qishratud dumal. Dan tidak apa-apa kalau kulit bekas bisul. Biasa kulit kering, bekas koreng, kulit kering tuh. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun nggak dihilangin, walaupun gampang nyutiknya. Kan gampang tuh nyutiknya, udah kering banget. Nah, itu nggak apa-apa walaupun nggak dihilangin, karena dia masih bekas bagian daripada kulit. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah walaupun nggak dihilangkan. Wakal ya dini fima bukiro bagian Allah. Dan seperti juga tangan, bagian wudhu yang lain pun sama, kayak di muka ada cat, ada tipek, di kaki. Pokoknya bagian wudhu semuanya apabila ada penghalang dan bisa dihilangkan, maka wajib untuk dihilangkan. Adapun apabila tidak bisa dihilangkan, maka jangan libur sholatnya.
tetap wudunya, tetap sholatnya maka sah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya masih tentang bab wudu. Ya kurang lebihnya mohon maaf.